Karena di Amerika sendiri juga sepertinya wah asik gitu ya tinggal di Amerika, tapi ya ada perjuangan tersendiri gitu yang perlu untuk dicermati dan perlu untuk disiasati bagaimana ya bisa melanjutkan hidup dengan membawa mimpi-mimpi kita. Istirahat itu adalah bagian dari proses kreatif yang akhirnya memberikan jarak terhadap karya gitu. Saat Anda jarak, kamu akan merasakan suasana yang lebih segar ketika kamu akan kembali di dalam karyamu itu. Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi dengan saya Garda Raditya di Melamun di Danau. Seperti biasa, saya sepulang kerja pada hampir pukul 5 sore ini, saya duduk di sini untuk menikmati pemandangan dan juga matahari terbenam. Saya selalu menyempatkan diri kalau setiap kali ada pemandangan untuk bisa melihat matahari terbenam, saya akan menyempatkan untuk duduk seperti sekarang ini. Sekarang saya berada di sungai yang menghilir ke Lake Merritt. Yang di sini adalah kampus Leni yang merupakan community college. Dan sebenarnya nggak jauh dari tempat kerja saya, ya, ada sekitar 5 menit dari sini gitu. Terus kemudian nyambung sampai ke rumah itu total 20 menit lah kalau naik sepeda. Dan sekarang itu hari Senin ya, hari Senin seperti biasa. Kalau sudah bisa menyelesaikan hari Senin itu rasanya asik gitu ya, bisa merasakan bahwa pekan ini ternyata nggak buruk-buruk amat dan juga bisa lancar kan ya. Kemarin itu saya sempat ngobrol dengan Pipeng aka Zul yang dari studio Barokah, dan dia juga adalah gitaris Tiger Race yang memastering proyek elektronik saya yang bernama Imperaura. Terus sempat kita ngobrol-ngobrol, terus membahas soal AK47 juga gitu. Kemudian kami AK47 kan juga setelah merilis album ini, tahun ini kami akan melangsungkan tour ke Northwest rencananya besok Juni, dan kemudian akan dilanjut tour yang lainnya, yang dimana kami mencari waktu untuk bagaimana supaya tour ini berjalan sesuai jadwal kami masing-masing, terutama jadwal kami bekerja gitu ya, karena kami masing-masing kami semua bekerja semua gitu. Dan Pipeng bertanya, oh ternyata di sana kerja juga atau mas? Dikirain full time musician gitu. Ya begini, jadi kerja di luar musik ya. Mungkin itu yang saya dapatkan setelah beberapa bertahun-tahun, dan akhirnya bagaimana bisa menemukan rasa stabil, terutama kamu bisa mendapatkan keleluasaan untuk bisa menghidupi mimpimu itu gitu. Suatu ketika memang rasanya itu enak kali ya bekerja dengan apa yang kita passion gitu ya. Setiap hari-hari misalnya dengan musik dan sebagainya, mengkompos, itu rasanya itu memang pekerjaan musisi ya. Apalagi mungkin seniman misalnya, dia pokoknya saya mau fokus untuk bikin karya seni gitu. Ada di antara mereka yang sudah bisa menjalani itu ya, dan kemudian bisa seimbang gitu. Tapi bagaimana apabila situasinya kamu di tempat yang sangat baru gitu. Terutama mungkin bagi saya ketika saya mau pindah di Amerika pada 2016 yang lalu, itu adalah titik saya kembali dari nol lagi gitu. Yang apapun saya tinggalkan, dan dengan berbagai banyak harapan, ekspektasi itu tidak sesuai gitu. Karena di Amerika sendiri juga
sepertinya wah asik gitu ya tinggal di Amerika, tapi ya ada perjuangan tersendiri gitu yang perlu untuk dicermati dan perlu untuk disiasati bagaimana ya bisa melanjutkan hidup dengan membawa mimpi-mimpi, bahwa setiap kita berkarya kita perlu untuk memberi jarak apapun itu. Memberi jaraknya apa? Misalnya kalau kita membuat lagu gitu, itu tuh setelah misalnya kalau saya membuat lagu itu saya akan tinggalkan seminggu kemudian gitu, atau 3 hari setelahnya gitu. Ternyata karena itu bisa memberikan pandangan baru, karena saat kita berada dalam situasi sedang proses kreatif gitu kan, kadang juga muncul namanya kreatif block gitu orang nyebutnya gitu, atau penulis nyebutnya writer blocks gitu. Hampir semua orang dalam proses kreatif akan mengalami itu ya. Dan itu sebenarnya cukup dijawab dengan istirahatlah saja, nggak perlu diterusin, karena kalau sudah mampet itu memang kamu sudah capek gitu. Dan selain istirahat, itu adalah bagian dari proses kreatif yang akhirnya memberikan jarak terhadap karya gitu. Saat Anda jarak, kamu akan merasakan suasana yang lebih segar ketika kamu akan kembali di dalam karyamu itu. Nah, dengan bekerja sehari-hari, kalau saya sendiri ya, saya itu kerjaan saya sehari-hari adalah seorang buruh, dan saya buruh di sebuah pabrik edible yang dimana candy dan juga coklat itu mengandung THC, mengandung marijuana. Nah di situ akhirnya setelah saya mendapatkan pekerjaan ini, saya justru mendapatkan mendapatkan ruang jarak terhadap karya-karya yang sudah saya bikin, sehingga membuat saya lebih jernih untuk memprosesnya. Saat ketika kita tahu bahwa musik itu adalah mimpi kita atau adalah apa yang kita yakini saat ini yang membuat kita bahagia, kita akan selalu perjuangkan. Kemudian bagaimana supaya tetap untuk menghidupi, karena musik bagi saya sendiri sekarang dalam tahap saya ini adalah tahap untuk memberi pemulihan gitu ya, memberi memantik proses kreatif yang lain juga gitu, atau memberikan produktivitas dalam menulisan lagu misalnya, sehingga tidak hanya pada mendengarkan. Akhirnya saya mulai memproduksi musik, dan itu jauh lebih leluasa ketika saya memberi jarak. Misalnya setelah saya menulis lagu, saya akan mencari aktivitas di luar itu gitu. Misalnya olahraga, memasak, atau hal-hal apapun di luar itu gitu. Sama seperti halnya ketika kita akan untuk menulis gitu, beri waktu untuk jalan kaki sebentar gitu, nggak perlu lama, cukup 10 menit aja di sekitaranmu, kemudian kembali, duduklah, biarkan menulis seperti babi mengamuk. Jadi tanpa henti terus aja. Karena kalau kita menulis kan kadang kita selalu menjadi editor tulisan kita sendiri yang akhirnya tidak akan selesai. Dan itu hampir sama seperti dalam proses kreatif musik yang saya kerjakan. Sehingga ketika saya bekerja, itu adalah bagian dari keseimbangan gitu. Karena dari situ akhirnya setelah saya pulang dari bekerja, saya akan pulang ingin bermain musik, dan saya membawa ide-ide di dalam pikiran saya, di imajinasi saya untuk saya curahkan nantinya. Sehingga itu ada sesuatu yang ditahan dan akhirnya bisa meluber nanti ya kalau ada waktunya itu. Itu akhirnya saya gunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, sekaligus memberi sebuah keseimbangan di dalam dirimu maupun di dalam lingkunganmu, atau mungkin dalam keluarga, pasangan, yang nantinya ini kamu tidak memikirkan yang tidak berguna dalam proses kreatif gitu. Misalnya, aduh aku kudu bayar iki,
rasanya itu kan kurang enak ya. Jadi itu, namun dengan keterbatasan kita untuk waktu dalam proses kreatif membuat semakin tajam dalam kita memanfaatkan waktu itu. Ngombe tamarin, apa sih jenenge iki? Asem. Alah muncrat ikatean. Tadi tuh sekalian belanja di Asian Market, beli pandan buat apa tambahan teh gitu. Karena kemarin waktu podcast horor-hore si Danisa ngasih tahu kalau teh ngasih pandan enak, saya mau coba itu. Dari pertanyaan itu memang sudah seharusnya seorang musisi yang apalagi sedang dalam apalagi dalam memulai gitu ya, atau ingin benar-benar berkarir dalam musik, terutama dalam industri musik, bekerjalah di luar musik, bahkan bekerjalah sesuatu yang mungkin membuatmu tidak perlu mikir yang banyak-banyak. Kalau saya kebetulan tempat saya bekerja, saya tidak perlu berpikir banyak karena itu membutuhkan fisik saja, dan saya mendapatkan waktu untuk mendengarkan podcast, sehingga seharian itu saya mendengarkan podcast itu bisa berjam-jam, dan itu rasanya itu bekerja itu tidak terasa gitu. Mungkin kalau saya sendiri di Amerika ya, mungkin kalau di Indonesia mungkin akan berbeda situasinya. Tapi jika kamu mendapati situasi yang mungkin stuck dalam kamu bermusik, atau mungkin kamu perlu untuk jauh lebih improve lagi, maka berilah jarak kepada karyamu itu. Jarak apapun itu apa, misalnya aktivitasnya, misalnya membersihkan rumah, memasak, dan segala apapun yang membuat kamu akhirnya gak sabar untuk melakukannya. Sehingga dengan ketika kita bekerja di luar musik ya, itu kan pilihan ya. Nanti mungkin teman-teman kalau sudah mendapatkan situasi yang pas gitu, itu adalah keberuntungan bagi kamu. Jadi pertahankan itu. Tapi dalam situasi kalau saya sendiri, saya dulu ketika di Indonesia ya, saya ingin saat itu memang saya memimpikan menjadi seorang jurnalis dan musisi. Dan saya ingin suatu saat memang musik saya bisa menghidupi dan terhidupi oleh musik gitu. Hingga sampai sekarang gitu. Entah itu bagaimanapun caranya. Yang dengan rasa leluasamu ketika ekonomimu sudah mulai tertata dan sebagainya, maka kamu akan jauh lebih kreatif. Kamu jauh lebih rileks. Dengan rasa rileks itu yang malah membuatmu bisa lebih jernih kamu untuk mau membuat apa. Karena kadang-kadang di dalam pergulatan pikiran kita itu ingin ini, ingin itu, banyak sekali yang kita inginkan. Tapi kita akan menghadapi yang namanya yaitu waktu, prioritas apa ya. Dan semoga saja pelamun ini berguna buat kamu. Terima kasih yang sudah menyimak hingga selesai. Jika video ini kamu temukan bermanfaat buat kamu, jangan sungkan untuk share, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya di Melamun di Danau. Salam.